Dahsyat sekali ya tadi ya opening yang cukup gokil. Ya, jadi kita lagi ngebahas nih mengenai kita mencatat ya tadi Valen menyampaikannya dengan cukup ekspresif sekali. Ya, habis ini mungkin harus segera pergi loh, nanti tutupnya jam 8 itu. Karena PPKM ya harus segera kalau mau beli grocery harus segera pergi ya. Thank you so much buat opening yang keren sekali dari Mr. Valentino dan kemudian dari tim Praise and Worship. Sangat diberkati sekali. Ya, aku percaya Tuhan Engkau tidak pernah gagal dan Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Ya, untuk Benita, untuk Bayu, kemudian untuk Wewe dan juga untuk drummernya yang tadi gak kelihatan. Ayo siapa drummernya, tebak-tebakan ya. Thank you so much buat setiap pelayanan yang sudah dilakukan di sore hari ini dan juga tim multimedia di belakang. Ada Koh Rudi, ada Marcel dan ada Monik. Wow, dahsyat sekali. Ya, setiap desain-desain yang bagus di bawah ini gak akan bisa dilakukan tanpa adanya orang-orang yang di balik layar yang mengerjakannya dengan sepenuh hati. Wow, dahsyat sekali. Ya, berbicara mengenai 2021, kita masuk di dalam satu tahun yang baru. Ya, terus kita harus tahu sih sebenarnya kita ini mau ngapain di tahun yang baru ini. Di tahun 2021 nih, kita ini mau ngapain? Nah, sebelum kita sama-sama belajar apa yang menjadi firman Tuhan, karena aku percaya bahwa firman ini enggak hanya untuk teman-teman sekalian yang mengikuti ibadah ini secara offline maupun secara online. Tapi ini firman ini juga berlaku bagi semuanya, termasuk berlaku juga buat aku. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk kami boleh belajar apa yang menjadi firman-Mu yang akan Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang nanti akan kami sampaikan. Dan kami percaya firman-Mu boleh disampaikan dengan sederhana. Dan kami berdoa Tuhan pada sore hari ini Engkau menjamah setiap kami semua Tuhan. Berikan kami konsentrasi supaya kami boleh mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Baik teman-teman kami yang hadir di tempat ini secara offline maupun teman-teman kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas dari waktu ataupun jarak ataupun ruang Tuhan. Melainkan Engkau bisa melawat kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, 2021 diawali dengan sebuah tema yang luar biasa menurut aku ya, karena ini keren banget ya. Jadi di 2021 ini kita akan sama-sama bahas mengenai vision. Nah, vision, kenapa kok vision ini dimasukkan di awal bulan 2021? Karena kita tahu supaya dengan adanya visi itu kita bisa lebih terarah di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, di minggu pertama kita sudah belajar mengenai life starts from now. Ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum mengikuti bisa ikut itu di YouTube ataupun di Instagram juga ada highlight. Kemudian di minggu kedua kita bahas mengenai set your priority. Nutrisi-nutrisi yang bagus yang diberikan buat kita semua. Ya, nah sore hari ini kita akan sama-sama belajar satu pembahasan yang baru mengenai visi. Sebelumnya kita akan buka ayat kita sama-sama terlebih dahulu. Aku akan bawain ini dari version The Passion Translation. Ya, ada di Amsal 29 ayat yang ke-18, tapi versi The Passion Translation. Dikatakan di sini, when there is no clear prophetic vision, people quickly wander astray. But when you follow the revelation of the word, heaven's bliss fills your soul. Ya, garis bawah di sini ya, kita butuh yang namanya clear prophetic vision. Nah, dikatakan kalau kita baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa tanpa adanya pewahyuan menjadi liarlah rakyat. Loh, maksudnya gimana nih? Nah, dikatakan di sini bahwa kalau kita nggak memiliki yang namanya visi, akan ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang gak berguna di dalam kehidupannya. Mereka akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, karena kita tahu ya apa yang tidak bisa dibeli oleh orang di dunia ini yaitu adalah waktu. Oleh sebab itu ya, aku mau mengatakan di sini, visi itu merupakan sesuatu kemampuan untuk kita dapat melihat diri kita di masa depan. Ya, satu kemampuan kita untuk kita bisa melihat
diri kita di masa depan. Apa yang kamu lihat ketika matamu ditutup? Apa yang kita lihat ketika mata kita ditutup? Seperti apa aku nanti akan jadi di 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian. Nah, kita tahu bahwa ada banyak keberhasilan yang dicapai ya dengan adanya visi. Yang pertama, kita bisa yang namanya naik pesawat terbang, kita bisa menuju ke satu negara, ke negara lain. Semuanya itu didapat karena adanya visi. Adanya visi membuat kita juga bisa melakukan yang namanya perjalanan ke bulan. Wah, ini. Nah, dikatakan di sini ya bahwa gak ada yang namanya keberhasilan dan kesuksesan yang didapat tanpa adanya visi. Gak ada keberhasilan dan kesuksesan yang didapat dengan kita duduk diam saja. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi sukses karena gak ngapa-ngapain. Ya, ini pasti orang mau ya kalau bisa sukses tanpa ngapa-ngapain, ini orang pasti semuanya akan memilih ini. Tapi di dalam dunia ini gak ada orang yang gak sukses, gak ada orang yang sukses tanpa dia tidak melakukan hal apapun. Ya, dibahas pada saat minggu pertama kita dikasih beberapa contoh yang luar biasa dari Pastor Iman. Ya, ada di situ ada Mark Zuckerberg, kemudian ada pendiri Microsoft, ada Bill Gates. Ya, di situ semuanya kemarin waktu jawab adalah sama-sama DO loh. DO, berarti harus DO. No, tujuannya adalah bukan DO, tapi karena mereka punya visi. Mereka melihat, mereka punya kemampuan untuk bisa melihat akan jadi apa nanti di depan. Nah, oleh sebab itu aku mau mengatakan sesuatu di sini ya, bahwa ketika kita ini punya visi itu tidak hanya sekedar membangkitkan motivasi, tetapi juga memberikan orientasi. Nah, yang kita harus pegang sama-sama, kenapa sih kok kita perlu visi? Ya, jadi visi itu bukan sesuatu yang akan kita tulis nanti pada saat kita masuk kerja, yang akan kita tulis pada saat kita nanti mulai usaha. Enggak. Visi itu harus kita miliki saat ini juga. Ya, karena visi itu tidak hanya sekedar membangkitkan motivasi kita, ya, tapi juga memberikan orientasi. Percuma kita semangat tanpa kita punya arahan, ya kan? Kita punya arahan tapi nggak punya semangat, sama saja. Nah, ada satu pepatah bahasa Inggris yang mengatakan, visions without action without vision is just a dream. Ya, dikatakan di sini bahwa action without vision is just a dream. Aksi ya tanpa adanya visi hanyalah sekedar mimpi, ya. Dan dikatakan di sini bahwa visi tanpa aksi hanyalah sekedar mimpi. Ya, ini kebalik saya, mohon maaf. Visi tanpa aksi hanyalah sekedar mimpi, tetapi aksi tanpa adanya visi itu adalah mimpi buruk. Ya, oleh sebab itu ketika kita memiliki visi, ya, kita punya motivasi, kemudian kita bisa memiliki orientasi kita nih harus kemana. Nah, dan visi yang akan sama-sama kita belajar pada sore hari ini adalah bukan hanya sekedar visi yang ditulis oleh manusia, ya, tetapi visi ilahi yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa when there is no clear prophetic vision, bahwa kita ini butuh yang namanya visi yang profetik, visi yang benar-benar itu diwahyukan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, aku boleh mengatakan di sini bahwa ternyata Tuhan itu menggunakan visi untuk berkomunikasi dengan kita, ya. Oleh sebab itu visi merupakan salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, kita akan masuk judul sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama buka terlebih dahulu di Habakuk 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Tapi kali ini aku akan baca dalam English Standard Version, ya, dari dalam bahasa Inggris yang dikatakan demikian. And the Lord answered me, write the vision, ya, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come and it will not delay. Ya, dikatakan kalau kita baca, ya, mungkin agak susah kalau kita baca di bahasa Inggris, ya, tapi kita baca di bahasa Indonesia masa kini. Aku juga sharingkan terjemahan yang lain di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan menjawab aku begini, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang ku nyatakan kepadamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Catatlah itu
Sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang akan kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Nah, judul sharing firman Tuhan pada sore hari ini adalah Write Your Vision. Ya, jadi tulis apa yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupan kita. Tulis apa janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Nah, aku mau mengatakan di sini, kenapa kok kita perlu menulis visi kita? Karena kita tahu bahwa visi itu datang dari Tuhan. Dan visi itu milik Tuhan yang diberikan bagi kita untuk kemuliaannya. Ya, ini keren sekali ya bahwa kita ini kayak vessel, kita ini kayak kendaraannya. Tuhan itu punya visi, punya rancangan yang luar biasa. Tuhan itu sudah tahu nanti ke depannya seperti apa kita jadinya. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan visi itu dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa visi yang diberikan itu adalah untuk kemuliaannya. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan poin yang pertama. Write your vision. Kenapa sih kok kita ini perlu menulis visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentu saja tidak ada visi tanpa tantangan. Kenapa kok kita perlu tulis itu? Karena kita tahu bahwa enggak ada visi yang datang tanpa adanya tantangan. Ya, oleh sebab itu kita perlu menulis itu. Dikatakan pepatah bahasa Inggris mengatakan demikian. A smooth sea never made a skilled sailor. Laut yang tenang tidak akan menjadikan seorang pelaut hebat. Nah, kalau kita berbicara mengenai tantangan ya, poin yang pertama adalah tidak ada visi tanpa tantangan. Tantangan adalah sebuah proses atau suatu proses yang Tuhan Yesus izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai visi yang Tuhan berikan, kita harus menjalani proses yang ada. Nah, kalau sama-sama ya kita memikirkan ya, kira-kira di dalam Alkitab ini contoh yang paling pas banget ya buat pembahasan mengenai visi ini siapa nih? Buat teman-teman yang datang secara offline ini, kira-kira siapa nih? Kalau kita ngomongin visi, kita nih ngomongin tokoh Alkitab siapa nih? Tahu gak? Ada yang tahu? Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ya kita akan sama-sama ngebahas atau kita akan sedikit membahas mengenai kisah Yusuf. Ya, Yusuf. Nah, Yusuf ini mendapatkan sebuah privilege yang luar biasa di kitab Perjanjian Lama, di Kejadian. Dia punya sekitar 12 sampai 13 pasal di situ. Kenapa? Karena story of Joseph ini, story dari Yusuf ini adalah story yang penting sekali buat kita sama-sama belajar. Nah, kalau kita baca di Kejadian 37 ya. Jadi the story of Joseph itu, kisah Yusuf itu dimulai di Kejadian ke-37. Kita tahu nih ya, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Ya, nah setelah Yusuf mendapatkan mimpi ataupun mendapatkan penglihatan dari Tuhan, apakah itu langsung tercapai? Enggak. Yang ada apa? Yusuf harus mengalami yang namanya tantangan. Ya, Yusuf harus mengalami yang namanya proses. Nah, kita tahu sama-sama bahwa tantangan pertama dari visi yang Tuhan berikan buat Yusuf adalah Yusuf harus mengalami yang namanya pembuangan. Ya, dia dibuang. Ya, kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 18 sampai dengan yang ke-30, kita baca sama-sama Kejadian 37 ayat 18 sampai dengan yang 30. Ya, dikatakan demikian di ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya itu. Nah, kita berhenti dulu di sini ya. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tuanya Israel atau Yakub. Ya, jadi Yusuf ini sampai dia itu dibuatkan jubah yang maha indah
hanya untuk Yusuf. Nah, oleh sebab itu ada alasan kenapa kok saudara-saudaranya membenci si Yusuf ini. Dan kalau kita baca di dua ayat ini, di ayat 18 sampai dengan yang 20 ini, kita tahu bahwa apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya Yusuf ini bukan hanya sekedar ingin membunuh ataupun menghilangkan nyawanya Yusuf. Tetapi apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya adalah juga untuk mematikan visi yang Tuhan berikan. Bayangin aja, ini tujuannya itu enggak hanya sekedar ngehilangin nyawanya Yusuf, tapi juga bertujuan untuk mematikan visi yang diterima oleh Yusuf. Nah, aku mau mengatakan demikian. Visi itu datang dari Tuhan dan visi itu milik Tuhan. Ya, enggak ada seorang pun yang dapat menghalangi visi yang telah diberikan Tuhan. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi visi yang diberikan Tuhan. Kenapa demikian? Kita lanjut di ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Aku akan bacakan. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Jadi kalau kita stop di sini ya, kita tahu Ruben ini merupakan kakak pertama ya. Jadi Ruben ini sebenarnya dia memiliki niat yang baik. Kalau kita sama-sama membaca di ayat yang ke-37 ini, dia punya niat yang baik. Tujuannya adalah wes jangan diapa-apain lah, inilah istilahnya Yusuf ini harus tetap kembali. Ya, paling enggak ya wes lah nek memang rodok benci ya, istilahnya sekarang ini yo di dalam tanda kutip ya dibully sedikit. Dibully dengan apa? Dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ya, jadi Ruben ini sebenarnya berniat yang baik ya, tapi kalau kita baca kisah yang selanjutnya ya di ayat yang ke-23 ya. Kita lanjut. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Wow, langsung dilucuti ya. Nah, dikatakan di sini, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Nah ini, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ayat yang ke-28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Nah ini jadi pertanyaan buat kita ya. Tadi kita tahu bahwa Ruben itu sebenarnya punya niat baik untuk membawa balik Yusuf ya. Udahlah gak usah diapa-apain, dikerjani sebentar, kemudian kita bawa balik. Tapi ternyata kemana si Ruben ini? Ya setelah dia di ayat yang ke-22 dia mengatakan bahwa Ruben itu sebenarnya dia ingin dengan maksud hendak melepaskan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya. Lah kemana sih sebenarnya Ruben ini? Misterinya ada di sini. Ini dahsyat banget ya. Nah di sini kita sama-sama belajar ya bahwa kalau kita menjadi Yusuf ya, kita ini mungkin boleh mengatakan bahwa kita ini merasa seperti dibuang. Ya. Tetapi apa yang kita anggap itu sebagai pembuangan, ternyata Tuhan atur itu sebagai rancangan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita tahu bahwa sebenarnya mereka tadi berniat untuk membunuh Yusuf.
Ya mereka berniat tidak hanya sekedar mematikan Yusuf, tetapi dia juga mereka berniat untuk mematikan visi yang berasal dari Tuhan. Tapi kita tahu bahwa visi itu datang dan visi itu adalah miliknya Tuhan. Yang nggak ada seorang pun yang dapat mematahkan atau mematikan visi yang Tuhan berikan. Nah, gagal ya tadi ya. Jadi niatnya mau dibunuh, kemudian Ruben berniat untuk dimasukkan ke dalam sumur aja. Tapi ternyata Ruben ini nggak tahu dia pergi kemana, sehingga akhirnya Yusuf ini harus dijual. Ya, dijual kepada orang-orang Midian itu, kemudian Yusuf harus masuk ke dalam Mesir. Nah, ini loh yang aku mau sampaikan, bahwa God's given vision can only be achieved with God's plan. God's given vision can only be achieved with God's plan. Visi yang diberikan oleh Tuhan hanya bisa dicapai dengan jalannya Tuhan. Ya, niatnya baik loh Ruben, tapi ternyata Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau Yusuf tetap harus menjalani proses. Ya, nah di sini aku mau mengatakan bahwa proses tidak bisa kita hindari, tetapi proses harus kita syukuri. Bayangin aja, waktu aku baca pasal ini ya, aku sempat bertanya-tanya, ini kemana sih sebenarnya Ruben? Sebenarnya kalau ini Ruben tetap ada di situ pasti nggak jadi dijual, tapi nggak dibahas. Karena di situ katakan di ayat ke-29, ketika Ruben kembali loh, Ruben itu dari mana? Yusuf sudah nggak ada. Artinya apa? Memang rancangan itu harus terjadi, proses itu harus terjadi. Karena kita tahu bahwa visi itu datangnya dari Tuhan dan visi itu milik Tuhan. Setiap proses harus kita jalani. Nah, berbicara mengenai proses ataupun tantangan, ya. Tantangan akan menghasilkan kematangan dalam hal karakter, iman dan kedewasaan. Nah, kalau kita tahu kenapa kok kita harus nulis visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya ketika kita sadar bahwa kita menghadapi tantangan, kita tahu bahwa visi itu datangnya dari Tuhan. Apa yang kamu tulis itu bukan sesuatu yang kamu tulis secara manusia, tetapi Tuhan yang mewahyukan itu dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan Yesus memproses kita. Karena Tuhan Yesus itu sedang membangun kita untuk menjadi kokoh, supaya kita siap menerima penggenapan visi yang Tuhan berikan. Ya, aku ulangin sekali lagi bahwa izinkan kita semua ini mengalami proses. Karena kita tahu bahwa proses yang Tuhan berikan itu adalah untuk membangun kita supaya kita ini menjadi kokoh, agar kita siap untuk menerima penggenapan visi yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Nah, aku mau mengatakan di sini bahwa penggenapan visi itu tidak berbicara mengenai kapan, tapi penggenapan visi itu berbicara mengenai kesiapan. Ya, kenapa kok kamu harus tulis? Kenapa kok kita harus tulis visi yang Tuhan tanamkan? Apa yang kamu lihat nanti? Ya, apa yang kamu akan lihat nanti 10 tahun lagi? Kenapa kok kamu harus tulis itu? Supaya kamu tahu bahwa visi ini tidak berbicara mengenai kapan, tapi visi ini berbicara mengenai kesiapan. Oke. Poin yang kedua, kenapa kok aku harus menulis visi? Write your vision. Karena poin yang kedua adalah enggak ada visi tanpa penyertaan. Nah, ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang menarik di sini ya. Enggak ada visi yang diberikan tanpa penyertaan. Penyertaannya siapa sih? Penyertaannya Tuhan Yesus. Nah, kisah Yusuf lagi ya, kita masih kembali di dalam kisah Yusuf. Ketika Yusuf itu diangkat dari sumur, kemudian Yusuf itu dijual sebagai budak di Mesir ya. Yusuf gak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Malahan penyertaan dan berkat Tuhan ya, yang Tuhan berikan buat Yusuf itu juga mendatangkan manfaat buat orang-orang di sekitar Yusuf. Kalau kita baca nih di Kejadian 39 ya. Gak usah kita baca semua ayat yang ada di Kejadian 39, tapi satu ayat yang pertama aja di Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, kalau kita baca di Kejadian 39 ya, lebih daripada 2 kali ditulis di situ bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Oleh karena dia menyertai Yusuf. Lebih daripada 2 kali tertulis di situ. Nah, maksudnya apa? Yusuf ini dia dijual sebagai budak.
Dan seorang budak itu sebenarnya dia akan kehilangan haknya secara total. Ya. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang memberikan visi, Tuhan itu pasti menyertai. Meskipun dia dijual sebagai budak, tapi kalau kita baca di Kejadian 39 ini, Yusuf itu menjadi orang kepercayaannya Potifar. Ya, dia sudah nggak sebagai budak lagi ya. Ada hak-hak yang sudah dikembalikan karena di situ Potifar mengatakan bahwa semuanya ini boleh engkau kuasai, engkau atur dan segala macamnya. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bisa nggak kita ngomong ini di dalam kehidupan kita? Ketika kita sedang mengalami yang namanya tantangan, kita ngomong bahwa aku menghadapi tantangan Tuhan, tapi aku percaya bahwa Engkau menyertai aku. Kalau nggak bisa, ayo kita sama-sama kita belajar. Kita harus ngomong hal ini ya, kita mengatakan ini ya. Tetapi Tuhan menyertai aku. Nah, di dalam visi yang Tuhan berikan, di dalam kehidupan kita, Dia itu enggak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Penyertaannya itu selalu ada. Ini yang amazing. Ya, kalau kita menerima visi dari Tuhan, Tuhan juga akan menyertai kita. Nah, kisah Yusuf sendiri ini mengajarkan pada kita apa arti penyertaan itu sendiri. Maksudnya gimana? Penyertaan di sini bukan berarti kelancaran di dalam kehidupan, kenyamanan ataupun tanpa penderitaan. Tetapi penyertaan di sini berarti bahwa Tuhan membuat segala hal yang dikerjakannya berhasil. Maksudnya gimana? Maksudnya demikian. Penyertaan Tuhan tidak meniadakan pekerjaan, tetapi penyertaan Tuhan mengadakan keberhasilan di dalam pekerjaan. Ini loh yang luar biasa. Enggak meniadakan pekerjaan, tapi mengadakan keberhasilan di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Berbicara mengenai pekerjaan, berbicara mengenai tanggung jawab. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini? Ya, apakah kita ini sekarang ini bekerja ataupun sekolah ataupun pelayanan? Apapun pekerjaan kita ataupun tanggung jawab kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan membuat kita berhasil di dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki. Karena tanggung jawab yang ada pada kita saat ini adalah jalan atau proses menuju kepada visi yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kalau nggak percaya, kita akan lihat sama-sama di Kejadian 37 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Kejadian ke-37 ayat yang kedua. Ini persamaannya Yusuf dan Daud ya. Inilah keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Kejadian 37 ayat 2 ya. Biasa mengembalakan kambing domba. Garis bawah di sini, biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan segala macam itu. Garis bawah di sini, biasa mengembalakan kambing domba. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini kisah Daud ya. Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Garis bawah di sini, mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ada kesamaan yang ditulis di sini ya. Kalau kita baca dan kita pahami. Sama-sama menggembalakan domba, kambing domba di usia mudanya. Yusuf dan Daud. Nah, maksudnya gimana? Kenapa kok sampai ini ditulis di Alkitab? Karena ini adalah key point-nya, ini adalah kunci pentingnya. Berbicara mengenai tanggung jawab. Nah, ketika kita setia terhadap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, Dia akan membuat visi kita ini terwujud. Ya, dikatakan bahwa kesamaan ini adalah sesuatu langkah awal. Karena mungkin saja tanggung jawab ini kita katakan berasal dari orang tuanya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus menggunakan orang tua mereka untuk memberikan tanggung jawab ini. Dan kita tahu bahwa Yusuf dan Daud itu adalah orang yang setia dalam tanggung jawab. Yosua 1 ayat yang 9 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut dan kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Ya, oke. Ini kalau saya minta sekitar 5 menit lagi masih bisa, tim? Oke. Nah, poin yang terakhir atau poin yang ketiga. Kenapa kok kita ini perlu nulis visi yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita?
Karena kita tahu bahwa nggak ada visi tanpa tujuan. Tuhan nggak akan pernah memberikan kita visi tapi nggak ada tujuannya. Ya. Nah, kalau kita sama-sama buka di Kejadian 45, kita lompat nih sampai Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan yang ke-8 di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ini kalau aku baca Kejadian 45 nih kayak melo banget ya ini. Mereka bertemu kembali saudara-saudaranya, kemudian tangis-tangisan, kemudian mereka bercerita. Nah, Kejadian 45 ayat 4 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah ke sini. Mereka mendekat dan dia berkata lagi, saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak ataupun panen. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini. Yusuf aja sampai terheran-heran loh dengan caranya Tuhan ya. Dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi di Raja Mesir. Saya diserai kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Dahsyat banget ya. Dikatakan di sini Yusuf nggak cuma sekali aja ngomong bahwa ini bukan karena kalian, tapi karena Allah. Melainkan karena Allah sendiri yang membawa saya ke sini, yang membawa aku ke sini. Ya, bisa enggak ketika kita ngalamin tantangan, ketika kita ngalamin proses, ya, pada akhirnya nanti ketika kita melihat bahwa apa yang kita tulis itu mulai terwujud. Ya, bisa enggak kita ngomong bahwa sesungguhnya memang Allah sendirilah yang membawa aku menjadi seperti ini. Allah sendirilah yang membawa aku berada di tempat ini saat ini. Nah, di dalam setiap visi yang diberikan Tuhan pada kita selalu ada tujuan ya. Tujuan Allah memberikan visi ini kepada Yusuf adalah untuk memelihara kehidupan Israel dari kelaparan. Ya, kalau kalian tulis visi, kalau kalian mendapatkan visi, ya, kalau kalian tulis itu, kalian harus tahu bahwa apa yang kalian dapatkan itu memiliki tujuan. Ya, dan tahu bahwa tujuannya itu enggak sekedar untuk pemuasan diri kita sendiri. Ya, tetapi untuk memberi manfaat juga buat orang-orang sekeliling kita. Ada orang yang berbicara bahwa gini, Tuhan aku punya visi, aku jadi kaya. Salah enggak punya visi seperti itu? Menurut aku enggak salah ya, tapi ada visi yang lebih tepat. Daripada kita berbicara atau kita mendapatkan, Tuhan ngasih aku visi menjadi kaya. Tapi gimana dengan visi? Tuhan ngasih visi kamu untuk kamu boleh memberkati orang. Ya, Tuhan aku pengen punya visi supaya aku bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi gimana kalau visi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupanmu adalah kamu menjadi dampak. Ya, dari setiap apa yang kamu lakukan, kamu menjadi dampak. Dampak yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hampir closing ya, dikatakan bahwa tidak ada visi tanpa tujuan. Visi yang diberikan Tuhan itu bertujuan untuk kemuliaannya. Jadi kita harus tahu ketika kita menulis visi kita, kita harus sadar bahwa tujuan kamu diberi visi ini itu adalah untuk kemuliaannya Tuhan. Bukan untuk kemuliaan manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang harus diagungkan? Yesus Kristus, bukan kita. Ya, oleh sebab itu ya, closing di sini di Roma 8 ayat ke-28. Tapi aku mau baca dari TSI ya, terjemahan TSI. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi. Supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Ya, visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bertujuan untuk menjadi the best version of you. Tuhan gak mungkin ngasih kamu visi untuk kamu jadi orang lain. Tapi Tuhan akan ngasih kamu visi untuk kamu jadi yang terbaik yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ya, kita pegang sama-sama apa yang sudah kita terima. Tulis apa yang kita lihat. Tulis apa yang menjadi visi kita. Karena kita tahu semuanya itu adalah untuk kita ingat. Kita ingat supaya kita tahu bahwa ketika kita mengalami tantangan, kita tahu bahwa oh ini visi ini dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami kendala mungkin di dalam setiap pergumulan kita, tanggung jawab kita, kita tahu bahwa
ketika kita baca visi itu ya, oh aku percaya bahwa Tuhan menyertaiku. Dan yang terakhir bahwa Tuhan tujuannya apa nih visi ini nih. Visi yang kau berikan dalam kehidupanku. Aku melihat aku menjadi seperti ini tujuannya apa. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah untuk mendatangkan kemuliaannya. Terima kasih.